Kali ini saya akan membimbing laporan PKL ya. Laporan PKL ini sudah pernah masuk sebelumnya. Kita coba dulu dengarkan apa yang terakhir saya sarankan. Ya, baik. Kali ini saya akan Kita membahas cepatkan saja mengenai penerapan pelayanan supaya terhadap nasabah. Kita dengarkan dulu yang pernah saya bimbing sebelumnya. Bagian isi bab 1 pendahuluan. Berisikan latar belakang. Info materi yang tema yang diambil sebagai laporan PKL. Nah, tadi tema yang diambilnya adalah di sini ada penerapan pelayanan terhadap nasabah. Nah, kita lihat ya latar belakangnya, kenapa dia mengambil penerapan pelayanan. Nah, ini tidak perlu lagi, hanya kau ketik saja di situ latar belakang. Nah, uang selalu. Namun penghubung antar kalimat. Nah, kita lihat lagi. Namun ini termasuk ya bahasa Indo yang baru. Kalau tidak ada yang baru ya memang seperti itu, bukan dihilangkan ya. Harusnya, karena ini pun kamu tidak bisa membuat seperti ini saja, karena ini kan berdasarkan apa, harus kita, ini namanya kan kamu membuat kutipan. Ini kutipan yang dari mana, apakah dari keputusan menteri ya. Ini jadi masih apa ya, ini ada kutipan tapi ya. Jadi itulah ya. Nah, kita lihat di sini Pegadaian merupakan anak perusahaan bergerak di lini bisnis. Ya, Pegadaian Gadai Emas SDM merupakan keputusan kualitas pelayanan pada PT Pegadaian Politeknik Negeri Medan. Oleh sebab itu, pelayanan kepada masyarakat, bidang penulis Tekunina. Sebetulnya ya, coba kita lihat lah ya. Ini udah saya apakan sebenarnya. Ini kita lihat bidang keteknikan. Kita lihat tata niaga. Nah, ini laporan PKL pendahuluan ya. Pertama, informasi materi laporan PKL diambil. Nah, ya. Jadi materinya kalau kita sesuai temanya ya, tema kamu ini kan adalah penerapan pelayanan terhadap nasabah. Nah, kita lihat di sini ada kamu ceritakan mengenai nasabah. Ya sudahlah. Oke, bab 1.2 pelaksanaan. Ini menurut panduan memuat waktu. Oke, kita lihat udah. Nah, ini juga ya, perbaikin ini, jangan biasakan ini dan untuk, tidak boleh apa ya, kata penghubung. Dan ini kan kata penghubung menjadi awal kalimat, atau dalam bahasa istilahnya menjadi subjek. Nggak boleh salah itu ya. Dan namanya saja sudah menjadi kata penghubung, berarti menghubungkan. Oke, perbaikilah, tidak masalah itu ya. 1.3 panduan menurut tujuan. Nah, saat pelaksanaan sesuai dengan topik yang diambil. Ya, ini tentang nasabah. Ya, nomor 1.4 uraian mengenai manfaat PKL. Ya, udah.
baru Sistopiktika. Nah, ya kita lihat dulu. Jadi sekarang ini ada macam-macam ya. Kita lihat ada yang baru lagi, ada yang lama. Kita lihat dulu ya. Nah, ini yang saya buka tadi itu yang lama, yang baru keluar seperti ini. Nah, kita lihat. Jadi dia pedoman laporan magang, nggak lagi PKL namanya. Nah, ini kita lihat bagian isi. Manfaat. Nah, di sini bukan lagi Sistopiktika kalau yang baru, sistematika laporan. Ya, tapi tidak masalah, itu tak fatal ya. Bab 2. Nah, sekarang kita lihat pelaksanaan. Nah, di peraturan yang baru jangan lagi PKL namanya. Dia pelaksanaan. Kalau kita lihat di sini ya, bab 2 itu ini pelaksanaan magang. Ya, ada saja ya. Kalau yang lama pelaksanaan PKL. Nah, di sini pelaksanaan magang. Ya, ikuti sajalah. Berisi tentang tempat, profil, alat, topik, bidang yang diamati, pembahasan, hambatan. Nah, di sini penjelasannya, profil tempat magang, deskripsi, topik, listrik, trafik, pembahasan. Nah, ini pembahasan, membahas satu yang dia dapat di set teori yang ada. Ya. Hambatan. Nah, oke. Kita lihat sejarah PT Pegadaian. Ini sudah. Ya udah. Ini sudah visi misi, statement budaya Pegadaian, struktur organisasi, deskripsi, penaksir, analis, kasir, office boy, kebijakan, pembiayaan, ini investasi, emasku, multi pembayaran, deskripsi pekerjaan. Ini ya, ada A sampai G. Nah, ini dia deskripsi. Inilah kerjanya selama PKL atau magang namanya. Kita lihat di sini ada foto-fotonya, sumbernya juga ada. Ya. Iya, ini sudah bagus. Nah, dia sekarang sudah selesai mengaktifkan, melakukan media sosial, promosi. Nah, bidang topik yang diamati, kita lihat panduan. Yang lihat di sini bidang topik yang diamati. Nah, di sini harus penjelasan secara lengkap. Ya, kita lihat yang lama di sini secara lengkap, sama saja ya. Nah, kita lihat ini dia menjadi penuh pengertian, bersemangat. Nah, kita lihat pembahasan,
pengertian pelayanan. Ya ini sebetulnya tidak boleh ya mengutip teori yang bukunya sudah terlalu tua, 2008. Ya kamu ganti sajalah nanti ya, tidak boleh itu. Minimal maksimal itu 5 tahun. Prinsip pelayanan, hambatan. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan hambatan. Hambatan tidak secara teoritis ya, kita ceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan teoritis itu adalah hambatan. Ya, bab 5, simpulan. Bab 5 itu simpulan berisikan rangkuman sesuai topik. Saran yang relevan berkaitan dengan topik. Nah ini kita lihat ya. Ini ada yang nggak kamu buat di sini. Contoh ya, kita lihat ada tadi di sini. Ada tadi kamu kutip teori pelayanan menurut para suraman. Nah, ini saya ketik. Saya bikin di sini. Tidak ada daftar pustakanya. Harusnya semua yang kita kutip. Ini juga sinambela kita bikin di sini. Nah, tidak muncul dia di daftar pustaka. Berarti itu kau tambahkan. Nah, ya. Tapi kita lihat kesimpulan yang saya berikan di sini. Ya, saya intinya ACC, tetapi ada catatan. Ya, catatan perbaiki saran semuanya yang di video ini ya. Nah, setelah itu kamu kirimkan lembar penilaian. Nah, setelah itu buat video presentasi ya. Presentasi. Nah, itu saja, nanti yang lain-lain akan saya beritahu. Terima kasih, semoga bermanfaat.